Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan segala apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ataupun hadis 40, dan saya kira ini adalah hadis yang memang sering sekali kita dengarkan, sering sekali kita ikuti syarahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengkaji kitab ini. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-23 kalau tidak salah, tapi ini belum selesai. Kita masih akan mengambil part terakhir daripada hadis tersebut, ya, was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatul lak aw alaik kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Jadi di situ dikatakan sabar adalah lentera, ya, dan Al-Qur'an adalah hujjah yang membelamu atau yang melawanmu. Setiap manusia memasuki waktu pagi dalam keadaan menjual dirinya, lalu dia memerdekakannya atau membinasakannya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 223, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi dengan Musnad Abu Awana. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, di sini dikatakan was-sabru diya. Was-sabru diyaun. Dalam kehidupan seorang muslim banyak memerlukan kesabaran. Ya. Dan sabar ini adalah merupakan salah satu modal seorang muslim dalam menghadapi kehidupannya di muka bumi ini. Dan ini adalah merupakan ciri khas seorang muslim yang tidak akan ditemukan kecuali di dalam diri seorang muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Kenapa perkara orang yang beriman menakjubkan? Kullu amrahu khair. Setiap perkara orang yang beriman itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kalau seandainya dia mendapatkan yang namanya kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia seandainya mendapatkan yang namanya musibah, ya, ketidaksenangan misalnya, maka dia akan bersabar. Oke? Dan sabar ini ayolah wal akhwat adalah menahan diri. Ya, menahan diri dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ayolah wal akhwat membagi yang namanya sabar ini menjadi 3. Sabar yang pertama adalah sabrun an maksiatillah. Bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mungkin ada kesempatan untuk melakukannya. Misalnya saja ketika seseorang diajak untuk melakukan zina, nauzubillahi min dzalik. Kemudian setelah itu dia menahan dirinya untuk tidak berzina. Maka ini yang dikatakan bersabar dalam menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman siapa? Di zamannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dikehendaki oleh istri tuannya. Dikehendaki oleh istri tuannya. Dan istri tuannya ini memanggilnya di satu tempat yang sangat tersembunyi, hanya dia dengan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan pada saat itu semua pintu-pintu pun sudah tertutup. Sehingga ini ayolah wal akhwat, saya katakan, dalam keadaan seperti ini, kesempatan ada, segala macam bentuk sarana terbuka.
dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan tinggi. Wanita tersebut adalah wanita yang sangat cantik, mempunyai kedudukan, kemudian tempatnya memang sudah tersembunyi, segala sesuatunya tertutup, ya. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa yang harus dihadapi. Dan yang memanggilnya adalah wanita ini. Dia tidak mempunyai keinginan tapi dipanggil untuk melakukan perbuatan maksiat. Dipanggil untuk melakukan maksiat. Dan ayyuhal ikhwah, Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam pada saat itu juga merasa berjasa. Karena dialah yang mengangkatnya menjadi anak. Dialah yang mengangkatnya masuk ke dalam rumah tersebut. Karena waktu itu kan dia adalah seorang hamba sahaya. Kemudian setelah itu dijual kepadanya dan akhirnya dimerdekakan, diangkat sebagai bagian daripada keluarga. Sehingga keinginan untuk berbakti besar. Tetapi akhirnya dia berpikir bahwasanya tuanku, yaitu suami daripada wanita itu adalah orang yang sudah berjasa juga kepadanya. Sehingga dia mengatakan kalau seandainya saya mengkhianati dia, saya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Pada saat itu istri daripada tuannya memanggilnya berkali-kali, sehingga akhirnya di dalam Al-Quran dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kemudian setelah itu ada sebagai seorang manusia biasa melihat hal-hal seperti itu, mempunyai keinginan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari perbuatan maksiat. Dia akhirnya bersabar dan tidak melakukan perbuatan yang maksiat tersebut walaupun kesempatan terbuka lebar, berbagai macam sarana sudah tersedia. Inilah yang masuk dalam kategori orang-orang yang bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu untuk kita ketahui bersama ya akhwat, bahwa sesungguhnya di dalam hadis 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari di mana tiada perlindungan kecuali perlindungan darinya, salah satunya adalah wa rajulan da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang wanita, mempunyai kecantikan, mempunyai nasab, mempunyai status sosial yang tinggi, dan dia berkata saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah apa? Sabrun ala taatillah, kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah wal akhwat, nafsu kita ini senantiasa mengajak kepada hal yang bertentangan dengan ketaatan. Makanya di dalam Al-Quran, juz yang ke-13 itu dikatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, dan saya tidak bisa membebaskan diriku dari hawa nafsuku, karena sesungguhnya hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada perbuatan maksiat, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang akan melaksanakan salat, biasanya hawa nafsunya malas sekali untuk melakukannya. Maunya tidur terus, atau tiba-tiba maunya makan saja. Yang mana sebenarnya dia tidak mempunyai keinginan untuk makan sebelumnya, tetapi pas azan tiba-tiba mau makan. Kadang-kadang seperti itu, ya. Awalnya dia tidak mengantuk, azan saja mengantuk dia. Ya, azan saja mengantuk dia. Ataupun mungkin dia tidak mempunyai keinginan untuk menelpon, tiba-tiba azan saja maunya menelpon temannya. Ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang memang memerlukan yang namanya kesabaran untuk kita singkirkan itu semuanya. Kemudian setelah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan bagian daripada kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Karena kenapa? Hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Tidak ada seorang pun yang hidup kecuali dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Di dalam Al-Quran dikatakan, wala nabluwannakum, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Bisyai, sedikit rasa takut. Wal ju', rasa lapar.
wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, berkurangnya harta benda, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar tersebut? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah dia langsung mengingat kepada Allah dan berkata, sesungguhnya ini semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka lah yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah sudah jelaskan kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya ujian. Maka bersabar terhadap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adalah merupakan kemestian. Bagaimana kita bersabar daripada musibah yang menimpa kita? Paling tidak jaga lisan, jaga hati, jaga perbuatan dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tertimpa yang namanya musibah, dia harus bisa menjaga hatinya. Bagaimana cara menjaga hati? Jangan sampai dia tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan untuknya. Menjaga perkataan, jangan sampai terkeluar perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, celaka aku. Biasanya orang celaka saya ini, habis saya ini. Ini adalah perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena seolah-olah dia tidak menerima takdir. Atau seandainya dia berkata, "Kenapa kamu harus keluar? Kalau seandainya kamu tidak keluar, kamu tidak mati." Padahal kematian itu kan adalah sesuatu yang pasti. Ya, ini termasuk perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mempertanyakan keadilan Allah ketika dia mendapatkan yang namanya musibah dengan mengatakan, "Mana keadilan Allah? Kenapa hanya saya yang diuji, orang lain tidak diuji?" Camkan baik-baik bahwa seluruh manusia yang hidup pasti akan diuji. Cuma ujian tersebut berbeza-beza. Dan ingat, ujian yang menimpa manusia itu adalah cara Allah menampakkan kecintaannya kepada hamba tersebut. Karena di dalam hadis dikatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya kalau seandainya Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Ya, maka itu adalah cara Allah mencintai manusia, memberikan kepadanya ujian. Walaupun ujian itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan harta yang banyak, ada yang diuji dengan harta yang sedikit. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan sakit. Ada yang diuji dengan kesibukan, ada yang diuji dengan waktu yang lapang. Karena itu semuanya adalah merupakan kenikmatan. Makanya di dalam hadis dikatakan, nikmatani maghbudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat. Banyak sekali manusia lalai dengan dua nikmat tersebut dan seolah-olah dianggap bukan nikmat. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu kosong. Ini banyak dilalaikan oleh manusia. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabar ini adalah sesuatu yang mesti ada. Jangan sampai kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Apa itu? Kalau di zaman jahiliyah dulu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, apabila ada seseorang yang tertimpa musibah, maka dia akan menangis. Menangisnya bagaimana? Menangisnya meronta-ronta dan meraung-raung. Bahkan sampai mengoyak-ngoyak bajunya. Ya, makanya di dalam hadis dikatakan, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa na'a bi na'iyatil jahiliyah." Bukan termasuk bagian daripada umatku orang-orang yang apabila tertimpa musibah dia pukul-pukul badannya, pipinya. Wa syaqqal juyub, sampai dia mengoyak-ngoyak bajunya. Wa na'a bi na'iyatil jahiliyah, dan berteriak dengan teriakan-teriakan dan meratap dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Saya ketika di Mesir itu pernah heran.
pernah herannya karena ada sebuah kematian, kemudian di situ saya lihat ada kumpulan wanita-wanita yang berbaju hitam khusus untuk menangis. Dan itu ternyata disewa. Ya, disewa. Jadi ada orang disewa khusus untuk menangis. Ya. Jadi ini hal yang memang ada di zaman jahiliyah seperti itu. Ya. Makanya jangan sampai kita mengikuti hal-hal seperti itu. Ya, itu menunjukkan bahwa kita tidak ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Dan sebenarnya ayyuhal ikhwah wal akhwat, di atas sabar ada lagi tingkatan. Ketika seseorang bertemu dengan yang namanya musibah, yang dinamakan dengan ridha terhadap musibah tersebut. Bagaimana perbedaan antara sabar dengan ridha? Kalau sabar itu hatinya mungkin sakit, tetapi dia mampu menahannya. Hatinya mungkin sedih, tapi dia mampu menahannya agar tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ridha, begitu mendapatkan musibah tersebut dia langsung ridha, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu ridha. Makanya pernah saya sampaikan, orang yang terkena musibah ini terbagi menjadi 4 biasanya. Ya. Ini orang yang terkena musibah biasanya terbagi menjadi 4. Ada orang yang terkena musibah marah. Ya, ada orang yang terkena musibah marah. Kemudian yang kedua, ada orang yang terkena musibah sabar. Yang ketiga, ada orang yang kena musibah ridha dengan musibah tersebut. Dan yang keempat, ada orang yang kena musibah syukur dengan musibah itu. Apakah ada orang yang bersyukur kalau kena musibah? Ada. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Dari mana kita tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memuji Allah ketika dia tertimpa musibah. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi kalau seandainya mendapatkan kenikmatan, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tetapi ketika dia mendapatkan yang namanya sesuatu yang berupa musibah, maka Nabi berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang muncul pertanyaan, dari 3 jenis sabar ini. Sabar terhadap larangan-larangan Allah, sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap takdir yang Allah takdirkan kepada Allah. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih afdal? Ya, mana yang lebih afdal? Maka para ulama mengatakan dari sisi kesabaran, maka bersabar terhadap ketaatan ini adalah kesabaran yang paling tinggi. Ya. Ini adalah kesabaran yang paling tinggi. Kenapa? Karena di dalamnya ada 2 hal. Yang pertama, menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dia perlu untuk menjadikan dirinya penat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu memerlukan kesabaran. Yang kedua apa? Bersabar terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Ya. Adapun dari sisi orangnya, tadi kan dari sisi kesabaran. Dari sisi orangnya, maka terkadang orang yang bersabar dalam menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh Allah lebih afdal daripada orang yang melakukan ketaatan. Contohnya bagaimana? Ketika seseorang di hadapannya ada minuman yang memabukkan. Minuman khamar, di hadapannya ada khamar. Kemudian setelah itu dia bersendirian. Hanya dia dengan minuman tersebut, dan dia mempunyai keinginan untuk mencicipi minuman itu. Dan di sini ayolah wal akhwat, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan dirinya agar tidak minum. Maka para ulama mengatakan apa yang dia perbuat itu lebih baik daripada melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada ulama yang mengatakan dia lebih baik daripada melaksanakan sholat 2 rakaat karena dia mampu untuk menahan dirinya daripada melaksanakan sholat 2 rakaat. Lebih berat katanya itu dibandingkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Menahan diri untuk tidak minum dalam keadaan dia mau itu lebih baik daripada melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Sebagian ulama, misalnya saja dia adalah seorang lelaki masih muda.
lelaki masih muda, dipanggil oleh seorang wanita yang sangat cantik, yang mana dia tertarik kepadanya. Tempatnya kosong, tidak ada orang yang lihat, hanya dia dengan wanita itu. Segala macam bentuk syarat tersedia. Dan ini adalah merupakan kesulitan yang sangat besar untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Tetapi ketika dia mampu untuk menjaga dirinya, untuk tidak melakukannya, maka ini adalah merupakan hal yang luar biasa yang dikatakan lebih baik daripada melaksanakan ibadah. Karena dia mampu untuk menahan diri tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, yaitu menahan dirinya dari melakukan perbuatan dosa. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Di dalam hadis ini dikatakan apa? Was-sabru diya. Sabar itu lentera. Tahu lentera Pak ya? Lampu yang ada apa namanya? Yang ada api itu di tengahnya kan? Dan dikatakan sebelumnya dikatakan was-salatu nur. Salat itu adalah cahaya dan sabar itu lentera. Kenapa sabar dikatakan lentera? Karena lentera itu memiliki panas. Ya. Memiliki panas. Sehingga tidak banyak manusia yang mampu untuk bersabar. Karena di dalam kesabaran itu ada kepahitan. Di dalam kesabaran itu ada kepahitan. Makanya ada orang Arab yang mengatakan begini. Ya, ada orang Arab yang mengatakan begini. As-sabru kas-sabiri murrun fi mazaqatihi, lakin awakibuhu ahla minal asali. As-sabru kas-sabir. As-sabir itu Pak, kulit ya. As-sabru kas-sabir ya. As-sabru kas-sabir. Sabir itu artinya apa lagi namanya? Kulit yang pahit sekali. As-sabru kas-sabir. Pahit sekali. Murrun fi mazaqatihi. Murrun itu artinya sangat pahit. Ya, sangat pahit kalau seandainya dirasakan. Walakin awakibuhu ahla minal asal. Tetapi akibat daripada kesabaran itu lebih manis daripada madu. Itu yang dikatakan oleh orang Arab. As-sabru kas-sabri murrun fi mazaqatihi, lakin awakibuhu ahla minal asal. Itu yang dikatakan oleh para ulama berkenaan dengan masalah sabar ini. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Selanjutnya dikatakan wal Qur'anu hujjatul lak au alaika. Al-Qur'anu hujjatul lak au alaik. Al-Quran ini merupakan petunjuk hidup seorang muslim. Ya. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perubahan di dalamnya. Tidak ada pergantian di dalamnya. Ya. Dan Jibril alaihi salatu wassalam adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah dan dia adalah malaikat yang amanah di dalam menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Di dalam Al-Qur'an dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi apa? Hudal lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ini adalah merupakan kemestian. Ya, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk menjadikan manusia itu sengsara. Makanya di dalam surah Thaha dikatakan apa? Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menjadikan kamu sengsara. Tetapi sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk menjadikan kita bahagia. Maka karena ia adalah petunjuk, tidak semua orang mengambilnya sebagai petunjuk. Maka di dalam hadis ini dikatakan wal Qur'anu hujjatul lak au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi temanmu atau malah bisa menjadi lawanmu. Dia bisa menjadi kawanmu atau bisa menjadi lawanmu. Kawanmu ketika kamu menjadikannya sebagai petunjuk dan akhirnya Al-Quran akan membimbingmu selamat di dunia maupun di akhirat. Dia akan menjadi petunjuk karena memang di dalamnya petunjuk.
Dan di dalam Al-Quran dikatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dan sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lebih lurus, aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka Al-Quran akan menjadi kawan di hari kiamat kelak. Dan bahkan sebelum dia menjadi kawan di hari kiamat, dia akan menjadi kawan ketika kita berada di alam kubur. Ya, makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis dikatakan, Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safarati kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa alaihi syaqu wa yatata'ta bih falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, mahir di dalam membaca Al-Quran, mahir dalam Al-Quran, maka dia akan ditempatkan oleh Allah bersama safarati kiramil bararah, malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran, dia mendapatkan kesusahan untuk membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi apakah hanya membaca? Kata-kata khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apakah hanya membaca? Tidak. Karena paling tidak haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benar bacaan itu, di dalamnya terangkum 4 hal. Paling sedikit terangkum 4 hal. Yang pertama membacanya, yang kedua menghafalkannya, yang ketiga mentadabburinya, dan yang terakhir adalah mengamalkannya. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita mengamalkan ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Tidak sekedar menghafal, tapi bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat tersebut sehingga melahirkan amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran senantiasa panglima di dalam kita mengambil sebuah hukum. Jadikan Al-Quran di hadapan. Jadikan Al-Quran di hadapan. Karena itulah yang akan menjadikan kita berteman dengan Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak jadikan dia sebagai teman, yang kedua, dia akan menjadi musuh. Siapa yang akan dijadikan musuh oleh Al-Quran? Pertama, orang yang meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan di sini maksudnya apa? Meninggalkan bacaannya, meninggalkan hafalannya, meninggalkan tadabbur dengannya, meninggalkan beramal dengannya. Nah, itu akan meninggalkan. Dan ini kalau seandainya dia meninggalkan Al-Quran di dunia, dia pun akan ditinggalkan oleh Al-Quran di akhirat kelak. Dan bukan saja itu, Allah akan membangkitkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran pada hari kiamat dalam keadaan buta. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani ya'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, daripada Al-Quran ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ya'ma, kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di hari kiamat dia pun bertanya, qala rabbi lima hasyartani ya'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulunya saya dalam keadaan melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah, ketika ayat-ayatku datang kepadamu engkau lupakan, maka hari ini pun kami lupakan engkau. Bayangkan kalau seandainya itu dikatakan pada hari kiamat di hadapan kita. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran wa khassatih. Ya. Wa khassatih ini artinya keluarga Al-Quran. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir adalah kullun nasi yagdu fabai'un nafsu wa mu'tiquha aw mubikuha. Hadis di atas ini diakhiri dengan sebuah nasihat yang sangat baik. Apa nasihat tersebut? Ia menjelaskan tentang kondisi manusia dengan segala keinginan dan cita-citanya. Karena manusia ketika di pagi hari dia terbangun, yang terfikir olehnya adalah bagaimana dia beraktivitas. Bagaimana dia berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan segala impiannya dalam kehidupannya. Kan manusia begitu. Bangun saja yang terfikir kerja.
Bangun saja, dia sudah terfikir kemana dia akan pergi. Tetapi disinilah akhirnya yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Jalan yang ditempuhnya berbeda. Jalan yang ditempuh oleh orang yang beriman berbeda dengan jalan yang ditempuh orang-orang yang tidak beriman. Ada yang mewujudkannya dengan hawa nafsunya, dan ada yang mewujudkannya dengan tetap memperhatikan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, berikan kepadanya. Jadi manusia semuanya akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk bekerja. Silakan kerja. Apa yang kamu kerja? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami berikan kalian dua jalan. Silakan jalani dua jalan ini. Tetapi ingat, ada jalan keburukan, ada jalan kebaikan. Pilihan ada di tangan Anda. Biasanya orang mengatakan your life your choice, kan? Hayatak ikhtiarak. Hidupmu pilihanmu. Mau ambil yang baik, mau ambil yang buruk, itu adalah pilihan Anda. Tetapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ketika kita memilih jalan yang baik, insya Allah syurga. Tetapi ketika kita akan memilih yang buruk, naudzubillahi min dzalik, konsekuensinya juga ada. Neraka. Konsekuensi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipilih mana yang Anda akan ikuti. Maka ayo ikhwah, disinilah akhirnya kita perlu untuk senantiasa berfikir agar kita mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo ikhwah wal akhwat, kita masuk kepada hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ini saya akan bacakan berkenaan dengan larangan untuk berbuat zalim. An Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfiru lakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idha udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah rawahu Muslim. Dari Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang diriwayatkan dari Rabbnya bahwa dia berfirman, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hai hambaku, setiap kalian adalah orang yang sesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Hai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali siapa yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, pasti aku akan beri kalian makan. Hai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali siapa yang aku beri pakaian, maka mintalah kepadaku pakaian, pasti aku akan beri kalian pakaian. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di malam dan siang hari, sementara aku mengampuni dosa-dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku ampuni kalian. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai kepada bahayaku, lalu kalian membahayakanku, dan kalian tidak akan sampai kepada manfaatku, lalu kalian memberiku manfaat.
Hai hamba-hambaku, seandainya yang paling awal dan terakhir dari kalian, baik jin dan manusia, semuanya berada pada hati yang paling bertakwa salah seorang dari kalian, tentu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Hai hamba-hambaku, seandainya yang paling awal dan terakhir dari kalian, baik jin dan manusia, semuanya berada pada hati yang paling durhaka salah seorang dari kalian, tentu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Hai hamba-hambaku, seandainya yang paling awal dan terakhir dari kalian, baik jin dan manusia, semuanya berada di atas satu bukit, lalu semuanya meminta kepadaku, lalu aku beri semua permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku, kecuali sekedar seperti berkurangnya samudra jika jarum dimasukkan. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amal-amal yang kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku sempurnakan itu untuk kalian. Barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musannaf Abdul Razzaq, Sunan Al-Baihaqi, Al-Adab Al-Mufrad, dan Al-Mustadrak. Adapun yang meriwayatkan hadis ini dari para seorang sahabat adalah beliau adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu an, yang merupakan salah satu as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama kali masuk Islam dan terhitung sebagai sahabat nomor 5 atau nomor 6 yang pertama kali masuk Islam, dan wafat pada tahun 32 Hijriah. Biografinya telah dijelaskan pada hadis yang ke-18. Jadi hadis 18 juga Jundub bin Junadah itu. Taib, ayolah wal akhwat, hadis ini adalah merupakan salah satu contoh daripada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang sanad terakhirnya itu bukan kepada Nabi, tetapi sanad terakhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya dikatakan yarwihi an rabbih, diriwayatkan dari Tuhannya, ya. Yarwihi an rabbih, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tetapi ini berbeda dengan Al-Qur'an, ya. Ini berbeda dengan Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan perbedaan tersebut, ya, bahwasanya dia langsung masuk ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang namanya Al-Qur'an melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wasallam. Itu salah satunya perbezaannya. Salah satu perbezaannya yang lainnya adalah yang dinamakan Al-Qur'an dibaca waktu sholat, ini tidak boleh dibaca waktu sholat. Oke. Salah satu perbezaan yang lainnya, Al-Qur'an kalau dibaca mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala. Pahalanya itu setiap huruf itu berapa? 10. Ya. Di dalam hadis dikatakan man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, dia akan mendapatkan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Maka orang yang membaca Al-Qur'an dia akan mendapatkan pahala seperti yang dijelaskan. Tetapi kalau hadis qudsi tidak. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang dinamakan dengan Al-Qur'an lafzan wa ma'nan min Allah. Lafaznya dan maknanya dari Allah. Sedangkan yang dinamakan dengan hadis qudsi ma'nan min Allah wa lafzun minan Nabi. Maknanya dari Allah, adapun lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa perbedaan yang diungkapkan oleh para ulama berkenaan yang dinamakan dengan hadisul qudsi dengan Al-Qur'an. Oke. Hadisul qudsi ya wal akhwat, bukan berarti semuanya sahih. Ada juga hadis qudsi yang dhaif, lemah. Ada sebuah buku yang di dalamnya ditulis hanya hadis qudsi semuanya. Namanya Al-La'alil Mutanathira fil akhbar fil ahadisul qudsiyah kalau tidak salah itu. Taib, ayolah wal akhwat. Jadi yang pertama adalah hadis ini hadis berkenaan dengan haramnya kezaliman, ya. Haramnya kezaliman. Jadi di sini dikatakan di awal itu ya ibadi. Ya, di awal dikatakan ya ibadi. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kata-kata ya ibadi. Ya ibadi ini adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ya. Terhadap hamba-hambanya. Dan pada saat itu yang menyampaikan kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, "Inni haramtuz zulma ala nafsi." Sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman terhadap diriku.
mengharamkan di atas kemampuan dan kemahakuasaan Allah untuk melakukan yang namanya kezaliman. Padahal Allah, kalau seandainya mau zalim, istilahnya terserah Allah, karena dialah yang menciptakan kita. Ya kan? Allah adalah Rabb kita. Allah mempunyai kemampuan untuk melakukan yang namanya kezaliman, sebagaimana yang namanya sifat kesombongan hanya milik Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Apa yang maksud dengan zalim? Az-zalmu biasanya para ulama menjelaskannya sebagai wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang dimakan dengan kezaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh misalnya, songkok ini, apa namanya? Top ya. Songkok ini ditaruhnya di kaki. Zalim itu. Zalim terhadap songkok. Ya. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang dinamakan dengan kezaliman. Bentuk kezaliman itu oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Dan yang paling besar dalam kategori ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap diri sendiri, dan yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa kesyirikan masuk dalam kategori kezaliman? Karena menempatkan Allah bukan pada tempatnya, sebaliknya menempatkan manusia ataupun makhluk pada tempat yang tidak sepatutnya. Itu adalah kesyirikan. Karena kesyirikan itu kan menurunkan derajat Allah, menaikkan derajat makhluk sama dengan derajat Allah. Itu kesyirikan. Maka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah merupakan kesyirikan. Contoh, misalnya kan, ketika dia menggantungkan baik buruknya sesuatu kepada burung, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dulunya. Orang-orang Quraisy dulunya itu, ketika dia keluar rumah, dia akan lihat burung terbang kemana. Kalau dia terbang ke kanan, berarti rezeki ada di kanan. Kalau dia terbang ke kiri, rezeki ada di kiri. Kalau dia ke depan, dia ke depan. Kalau dia terbang ke belakang dia tidak jadi keluar. Jadi di sini dia menempatkan burung seolah-olah dialah yang memberikan manfaat dan mudarat. Dan itu adalah milik prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan bodohnya manusia, biasanya sampai pemenang Piala Dunia pun ditentukan oleh burung. Itu bodohnya manusia itu. Dan yang muskilnya, orang-orang yang menyatakan dirinya muslim pun kadang ada yang percaya. Ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi di Qatar. Ini tanggal 20 sudah mulai kan? Ini tanggal 20 sudah mulai FIFA World Cup ini. Jangan sampai ada lagi. Kalau hal-hal seperti ini, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tidak. Ada yang menentukan melalui apa namanya? Kalau dulu itu apa yang terkenal? Ya burung, kemudian ikan juga pernah ya. Kura-kura juga. Ini hal makanya saya katakan, kadang-kadang kalau yang namanya kesyirikan ini, kadang-kadang tak ada logika. Tidak pakai logika. Kenapa tidak pakai logika? Terkadang ada hal yang sangat nampak bodohnya, tapi dipercaya. Pergi kepada seseorang yang dikatakan orang pintar, untuk bertanya, barangnya hilang di mana? Kira-kira kalau saya dianggap sebagai orang pintar dan saya tahu di mana tempat itu barangnya hilang, saya mau kasih tahu dia tidak? Saya sendiri yang pergi. Yang lucunya itu, ini cerita benar dan itu menimpa saya. Jadi saya pernah makan di Raima itu, ada saja orang yang tiba-tiba datang, dia minta, Ustadz, minta pelaris. Saya bilang sama dia, kalau saya tahu pelaris, saya tidak jadi ustadz, saya jadi pedagang. Ya kan? Ini, astagfirullah, ini kadang-kadang banyak yang terjadi seperti itu. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan yang dahsyatnya, kalau seandainya barangnya tidak laku, yang disalahkan pasti jin. Ini jin pasti ini. Kasihan jin.
senantiasa tertuduh. Sedikit-sedikit jin, sedikit-sedikit jin. Nah, ini masalah. Ya. Sampai sakit kepala pun jin. Nah, ini masalah. Makanya di sini dikatakan kezaliman yang pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri, dan yang paling berat di sini adalah kezaliman berkenaan dengan hak Allah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap orang lain, bentuk kezaliman ini wujudnya berbeza-beza. Bentuk kezaliman ini wujudnya berbeza-beza. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakin dan percayalah bahwasanya kezaliman yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumat. Kegelapan itu, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kezaliman terhadap saudara, kezaliman terhadap orang lain. Mohon maaf, potong Q itu termasuk kezaliman. Ya, potong Q itu termasuk kezaliman. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Berapa banyak orang-orang di belakang Anda yang akan meminta pertanggungjawaban Anda ketika Anda memotong Q dia? Ya kan? Itu kezaliman. Ya, itu adalah sebuah kezaliman itu. Makanya betul-betul kita perlu untuk senantiasa mengerti dan memahami arti daripada yang namanya kezaliman. Ya, karena hal seperti itu bisa masuk dalam kategori kezaliman juga. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dikatakan waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu, dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah menzalimi, sudah menafikan kezaliman terhadap dirinya, makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Karena itu di minggu lalu saya sempat sampaikan, sampai ketika seseorang sudah diberikan kitab catatan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipegang buku tersebut, dibuka buku itu, dan di dalamnya terdapat banyak catatan-catatan warna merah misalnya ya. Itu yang menunjukkan dosa-dosanya. Allah masih bertanya kepadanya. Apa pertanyaan Allah kepada orang yang melihat bukunya tersebut? Hal zalamaka ibadi? Ini malaikatku ada yang salah catat tidak? Karena jangan sampai ada yang salah catat kan ya. Coba kamu lihat sendiri itu, ya. Allah langsung berkata demikian. Hal zalamaka ibadi? Ini hambaku ada yang salah catat. Mungkin saja mau kamu membantah. Tidak. Ini tarikh sekian saya tidak ada di sini. Tidak. Allah mengatakan hal zalamaka ibadi? Ada salah catat. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Tidak. Semua yang tercatat benar adanya. Dan itulah yang saya katakan, itulah salah satunya buku yang kita cetak, yang kita catat, yang kita buat, tetapi bacanya nanti di hari kiamat. Kan itu yang buat adalah kita sendiri. Tetapi itu nanti kita baca waktu di hari kiamat. Hal zalamaka ibadi? Ada hambaku salah catat? Tidak. Makanya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Maka dikarenakan demikian, Allah menyatakan waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, maka sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman itu terjadi di antara kalian, dan janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Jangan kalian menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jangan menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu kezaliman terhadap orang kaya. Ada bentuk kezaliman terhadap orang kaya yang kadang-kadang kita sebagai orang miskin ini kadang-kadang terlupa. Bagaimana bentuk kezaliman terhadap orang kaya? Ketika orang yang memerlukan minjam kepada orang kaya, kemudian setelah itu orang yang meminjam ini sudah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan, tapi tidak mengembalikan uangnya, ini kezaliman terhadap orang kaya. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam hadis dikatakan matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang kepada orang kaya, ini masuk dalam bentuk kezaliman. Hati-hati juga ini. Ya, hati-hati.
matlul ghani zulmun. Itu di dalam hadis dikatakan demikian. Tayyib, fala tazalamu. Kemudian dikatakan di sini, ya ibadi kullukum dhalun illa man ihtadaituhu fastahduni ahdikum. Jadi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya dalam keadaan tersesat, kecuali orang yang telah saya berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, saya akan memberikan kepada kalian petunjukku. Ya, petunjukku. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Ketergantungan makhluk termasuk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan mereka. Ya. Dalam segala hal, termasuk meminta yang namanya petunjuk. Maka jangan sekali-kali bosan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insyaallah kita lakukan paling sedikit 17 kali dalam satu hari, satu malam itu kita meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan petunjuk itu ada dua, ya ikhwah. Petunjuk itu ada dua. Ya, yang pertama dinamakan dengan hidayatul irsyad. Dan yang kedua dinamakan hidayatul taufik. Bahasa lainnya, yang pertama hidayatul ilmiyah dan yang kedua dinamakan dengan hidayatul amaliyah. Jadi petunjuk itu ada dua. Ya. Hidayatul ilmiyah, hidayatul amaliyah atau hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Apa hidayatul taufik? Apa hidayatul irsyad? Atau hidayatul ilmiah itu? Hidayatul irsyad adalah hidayah yang Allah berikan kepada manusia dan semua manusia biasanya dapat. Semua manusia dapat hidayatul ilmiah ini. Bentuknya bagaimana? Orang ketika dengar azan itu hidayah sebenarnya. Orang ketika dengar azan, Allahu Akbar Allah, itu hidayah. Itu dinamakan dengan hidayatul irsyad. Itu hidayatul irsyad. Orang kalau seandainya tiba-tiba terfikir dalam dirinya, oh saya mau beri bantuan nih. Saya mau berinfak. Ya. Oke. Jadi tadi itu hidayatul irsyad. Semua orang biasanya dapat itu. Ya. Ketika misalnya seseorang terdetik di dalam dirinya, saya mau infak untuk pembangunan masjid, saya mau infak untuk anak yatim, saya mau infak untuk anak-anak miskin. Maka ini adalah hidayatul irsyad. Setelah mendapatkan hidayatul irsyad, yang lebih penting lagi adalah hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu adalah ya, kehendak Allah terhadap orang tersebut untuk melakukan apa yang telah menjadi hidayatul irsyadnya. Karena tidak semua orang yang mendapatkan hidayatul irsyad mendapatkan hidayatul taufik. Contoh, ketika orang sudah berpikir, oh saya mau sholat subuh di Muhammadiyah. Bangun dia pukul 4. Kereta sudah start. Nak pergi ke Muhammadiyah. Tiba-tiba sakit perut. Ya, tiba-tiba sakit perut. Naik lagi ke rumah. Buang airnya lama. Ya kan? Buang airnya lama. Lewatlah subuh. Itu dia dapatkan hidayatul irsyad, tapi belum hidayatul taufik. Orang bangun pukul 4 atau pukul 5 subuh. Niat awalnya mau sholat tahajud. Tapi ini itu banyak sekali pikiran. Saya belum gosok punya suami. Saya belum masak untuk anak. Masak dulu, ini dulu. Akhirnya tahajudnya tidak ada. Hidayatul taufiknya yang belum ada. Hidayatul irsyadnya sudah ada. Sudah ada. Ketika seseorang pergi misalnya ke Batam, saya mau infak ini. Sampai di sana belanja, nagoya belanja, habis uang, tidak jadi. Hidayatul taufiknya yang belum ada. Hidayatul irsyadnya sudah ada. Ada keinginan. Ada keinginan. Makanya minta kepada Allah bukan hanya hidayatul irsyad, tetapi hidayatul taufik. Bagaimana Allah memberikan kepada kita hidayah berupa kehendak Allah agar kita mampu untuk melakukan amalan tersebut. Oke? Yang kedua, innakum di sini dikatakan apa? Ya ibadi, kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'umuni ut'imkum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu akan merasakan yang namanya kelaparan, kecuali yang saya berikan kepada kalian makanan. Maka mintalah makan kepadaku, maka saya akan memberikan kepada kalian makanan. Ayo ikhwah,
Sebenarnya kalau kita mau berpikir, manusia ini termasuk adalah makhluk yang sangat lemah. Kalau Allah tidak memberikan apa yang kita perlukan, kita tidak akan mampu. Kalau Allah tidak memberikan apa yang kita perlukan, kita tidak. Makanan Allah yang memberi. Allah yang tumbuhkan. Hujan Allah yang turunkan. Dari hujan tersebut tumbuh tumbuhan. Itu yang kita makan. Ya kan? Air siapa yang turunkan? Allah. Yang mempunyai semuanya adalah Allah. Kalau Allah ingin mengambil nikmatnya dari kita, sekejap, tidak lama. Maka itulah kita, ayyuhal ikhwah wal akhwat, di sinilah perlunya kita merenung. Ya, kita perlu merenung bahwa manusia ini tidak ada apa-apanya. Dan ini adalah makna Allahus Samad. Allahus Samad artinya apa? Allah tempat bergantung. Bergantung dalam masalah apa? Dalam segala hal. Bergantung dalam segala hal. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Bergantung terhadap segala hal. Kita lapar pun ya kita minta petunjuk kepada Allah. Banyak orang yang mempunyai makanan belum tentu dia bisa makan. Banyak orang yang mempunyai makanan belum tentu dia bisa makan. Ya. Mungkin saja dia dilarang makan oleh dokter. Ya kan? Atau memang tidak mampu untuk makan karena dia sakit. Allah kalau mengambil rasa saja selesai masalah. Makanya kita perlu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu surah Abasa wa tawalla itu di bawah itu dikatakan Kutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faakbara thumma idza syaa'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al-insanu ila ta'ami. Kutilal insanu ma akfar. Dalam tafsir kata-kata kutilal insanu ma akfar itu artinya apa? Sungguh celaka manusia, kok bisa dia kufur? Kenapa dia bisa kufur? Min ayyi syai'in khalaqahu, hei manusia yang kufur tadi itu, ingat dari mana kamu diciptakan? Kenapa kamu bisa kufur? Ya. Kenapa kalian bisa kufur? Makanya yang lebih dahsyat sebenarnya itu ada ulama yang ketika menafsirkan ayat wal adiyati dhabha. Al adiyati dhabhan itu ayat berkenaan dengan sumpah Allah berkenaan dengan apa? Kuda. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. Itu awalnya menceritakan tentang kuda. Kuda perang yang berada di atasnya itu ada tuannya, berani masuk ke medan peperangan tanpa merasakan takut ke medan peperangan, bahkan siap membawa tuannya. Itu seolah-olah Allah menyindir manusia. Binatang saja sangat taat sama tuannya, padahal dia hanya diberikan makanan. Manusia segala sesuatunya diberikan, Masya Allah. Artinya subhanallah, sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat, kembali Allah memberikan kepada kita teguran ya, bahwasanya segala macam yang diperlukan manusia itu berasal dari Allah dan tidak ada kekuatan dan daya upaya tanpa bantuan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada 2 minggu yang akan datang. Insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.